だから Halo para pecinta film. Kali ini aku bakalan ceritakan film dari Jepang lagi nih, bergenre komedi romance, yang menceritakan tentang seorang pria anak SMA yang menjadi bos gangster muda. Demi keadaan tetap damai, ia harus menjadi kekasih seorang gadis yang juga bos gangster. Namun cinta palsu mereka lama-lama menjadi benar-benar membuat mereka saling menyukai satu sama lain. Namun si pria tersebut sebelumnya telah membuat kontrak cinta dengan seorang gadis yang ia temui saat kecil. Nah, bagaimanakah akhir kisah cinta mereka? Oke, kita mulai. Nisekoi False Love. Bermula dengan anak kecil bernama Ichijo Raku. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang membaca cerita Romeo dan Juliet. Di sini Raku membuat janji dengan gadis kecil tersebut, di mana saat mereka sudah besar, mereka akan menikah. Dan Raku memberikan sebuah kalung kunci Leontin, dan mereka masing-masing menyimpan satu agar kelak mereka bisa bertemu lagi. Waktu telah berlalu, dan kini Raku telah menjadi bos gangster muda. Walaupun sebenarnya ia tak suka dengan hal itu, namun mau tak mau ia harus mengemban pangkatnya tersebut, karena ayahnya sendiri adalah bos gangster tersebut. Padahal Raku hanya ingin menjadi pria biasa yang tidak diikuti anggotanya terus-terusan. せいでな俺しまっちゃう Dan saat di sekolah, tak sengaja seorang gadis menabraknya karena buru-buru masuk ke sekolah tersebut agar tidak terlambat. Hal itu benar-benar membuat Raku kesal karena ia hampir kehilangan kalung berharganya. Untung saja seorang gadis bernama Onodera menemukannya. Onodera adalah gadis yang disukai Raku sejak lama, karena sangat imut dan juga karakternya yang agak pendiam. Yang jadi pertanyaan, siapa gadis yang menabrak Raku tersebut? Setelah itu terungkap bahwa gadis yang menabrak Raku sebelumnya adalah gadis pindahan dari New York yang bernama Kirisaki Chitoge, gadis blasteran antara Amerika dan Jepang. Di sini Raku marah-marah kepada Chitoge akibat insiden sebelumnya. Namun ternyata Chitoge memiliki bela diri yang lumayan hingga membuat Raku tak berdaya. Setelah pulang, ayahnya Raku mengatakan kepadanya bahwa ada sebuah kelompok gangster baru yang datang dari New York. Hal itu akan membuat keberadaan kota mereka akan terancam. Kemungkinan peperangan antara gangster bisa terjadi. Dan hal itu juga mengancam Onodera, gadis pujaan hati Raku. Namun ayahnya Raku telah membuat rencana untuk menghentikan hal itu, yaitu dengan membuat Raku menjalin asmara dengan ketua gangster pendatang tersebut. Dan hal itu telah dibicarakan oleh ayahnya Raku sebelumnya dengan gangster pendatang itu. Tapi masalahnya, Raku harus menjalin asmara dengan seseorang yang tak lain tak bukan adalah Chitoge. Mereka sama-sama tidak setuju untuk menjalin cinta palsu tersebut. Tapi karena terpaksa dan demi kedamaian kelompok mereka masing-masing, mau tak mau mereka harus mau. Hampir saja anggota mereka berperang. Namun dengan mengatakan bahwa Raku dan Chitoge sepasang kekasih, anggota mereka pun berdamai, termasuk pengawal Chitoge yang bernama Claude. Keesokan harinya, Chitoge datang menemui Raku dan mengajaknya berkencan. Ternyata hal itu dilakukannya karena di sana ada pengawalnya yang selalu mengikutinya. Mereka pun harus berkencan walaupun terpaksa. Dan saat di jalan, mereka mencoba mencari cara untuk keluar dari cinta palsu yang mereka jalani. Namun karena anggota mereka selalu mengawasi,
Tak ada pilihan lain selain menjalaninya layaknya sepasang kekasih. Dan saat makan-makan, di sini Raku merasa Chetoge memiliki sifat seperti pria. Hal itu membuat Chetoge marah dan anggota mereka pun sadar bahwa cinta mereka palsu. Pertarungan sengit pun terjadi antara anggota geng mereka. Namun ternyata itu hanyalah hayalan Raku saja. Dan hal itu yang mungkin akan terjadi apabila hubungan palsu mereka ketahuan. Setelah itu mereka menonton film di bioskop. Dan Chitoge malah tertidur di sana. Semua anggota geng mereka menyarankan agar Raku memegang tangan Chitoge layaknya film romantis yang mereka tonton. Namun Chitoge hampir saja terbangun karena hal itu. Setelah itu, Raku disarankan untuk mencium Chitoge seperti di film lagi. Namun saat ingin melakukannya, Chitoge malah terbangun. Bukannya mendapat ciuman, Raku hanya mendapat tonjokan. Mereka pun pulang, dan di jalan, Chitoge diganggu oleh para rapper yang sedang obok-obok. Chitoge sudah ingin melawannya, namun di sini Raku mengajaknya untuk meninggalkannya saja. Dan mengatakan Chitoge tidak ada bedanya dengan mereka apabila melawannya. Hal itu membuat Chitoge merasa bahwa Raku orang yang benar-benar baik. Mereka berharap agar hubungan palsu mereka tidak diketahui di sekolahnya. Namun hal itu tidak bisa mereka hindari. Malah semua teman sekelas mereka mengadakan kejutan untuk hubungan mereka. Di sini sebenarnya Raku ingin mengatakan hubungan mereka yang sebenarnya karena di sana ada Onodera. Namun karena terus diawasi, ia tak mampu mengatakan hal tersebut. Semua siswa di kelasnya merasa iri dengan Chitoge yang diperlakukan layaknya seorang bos. Dan hal itu membuat ia tidak memiliki teman. Bahkan gurunya saja tidak diizinkan untuk mendekatinya. Dan Raku juga merasakan hal itu sejak ia kecil. Ia pun menemui Chitoge di dalam kelasnya dan memberikan buku catatan teman miliknya. Setelah itu tak sengaja siswa lain menjatuhkan bukunya dan melihat isi buku tersebut. Mereka merasa bahwa Chitoge sebenarnya ingin berteman dengan mereka. Dan karena hal itu, Onodera mengajaknya berteman bersama yang lainnya. Chitoge pun merasa bahagia. Begitu juga Raku yang telah membantunya. Setelah itu datang lagi seorang siswi baru yang bernama Tachibana Marika. Ia memiliki pengawal seorang polisi karena ayahnya adalah direktur kepolisian. Di sini terlihat sepertinya Marika mengenal Raku sudah lama. Karena ia langsung saja mengajak Raku menikah dengannya. Namun Raku tidak mengingat siapa ia sebenarnya. Apakah Marika adalah gadis yang memiliki kalung kunci leontin tersebut? Melihat ada pengawal Chitoge yang mengawasi, Chitoge langsung merangkul Raku dan mengatakan bahwa ia adalah pacarnya. Hampir saja Marika pingsan. Karena itu penolakan pertama yang ia rasakan. Saat itu Claude mengajak Raku bertemu di tempat lain. Claude merasa bahwa Raku hanya mempermainkan Chitoge saja. Namun demi tidak terjadi pertarungan, di sini Raku benar-benar mengatakan bahwa ia menyukai Chitoge. Dan Chitoge juga mendengar hal itu. Namun Claude menguji Raku, apakah ia benar-benar bisa melindungi Chitoge yang dianggap sangat berharga bagi anggotanya. Raku terus diserang oleh Claude hingga ia terjatuh dan masuk ke kolam renang sekolah. Hampir saja kalungnya terjatuh. Melihat Raku yang mengapung di atas air, Claude merasa Raku benar-benar tidak memiliki nyali untuk bertarung. Namun tiba-tiba Chitoge datang dan menyelamatkannya. Setelah itu Raku sadar bahwa ia berada di ruang kesehatan bersama Chitoge dengan pakaian olahraga mereka. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menggantikan pakaian Raku saat ia pingsan? Yang dapat menjawab berarti imajinasi kalian sangat hebat. Di sini Chitoge baru tahu bahwa kalung berharga Raku itu
sebuah tanda kontrak pernikahan yang Raku buat saat kecil dengan seorang gadis. Namun sampai saat ini Raku tidak bertemu dengan gadis itu karena ia lupa wajahnya. Setelah itu mereka pulang bersama dan membuat Marika sangat cemburu. Setelah itu ada kalung kunci Leontin yang disimpan di sebuah kotak. Hal itu menjadi misteri, siapa yang sebenarnya memilikinya. Keesokan harinya Raku dan Chetoge akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Dan di sini Marika juga datang, dan tak lupa Onodera. Tapi Chetoge malah merasa bosan dan mengajak yang lain untuk menggosip. Dia ingin tahu siapa yang disukai Onodera. Namun Onodera tidak mengatakan siapa-siapa. Hal itu membuat Raku sedikit kecewa. Setelah itu, Raku mengambil kipas angin bersama Chetoge dalam sebuah ruangan. Karena Chetoge merasa kepanasan. Namun mereka malah sengaja dijebak di sana oleh anggota Raku. Di sini terlihat bahwa Chetoge takut berada di kegelapan, walaupun sifatnya agak kecoak-coakan. Dan Claude langsung datang membantu mereka. Namun malah dibuat pingsan dengan keadaan Raku dan Chetoge yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Marika dan Onodera pun sangat kaget. Setelah itu, terungkap bahwa cinta masa kecil Raku adalah Onodera, karena ialah yang memiliki kalung kunci Leontin. Dan saat di sekolah, mereka akan membuat pertunjukan musim panas. Di sini Onodera memberi saran untuk membuat pertunjukan tentang Romeo dan Juliet. Ia berharap bisa menjadi pemeran Juliet karena pemeran Romeo telah ditugaskan untuk Raku. Namun karena Raku dianggap kekasih Chetoge, maka Chetoge yang mereka pilih menjadi pemeran Juliet. Mereka pun berangkat untuk melakukan study tour. Dan saat di jalan, Chetoge merasa sangat senang karena ia terbebas dari pengawasan Claude. Tapi bohong. Claude malah menjadi pemilik hotel tempat mereka menginap di sana. Beberapa latihan pun dimulai. Dan mereka akan melakukan latihan uji nyali yang dilakukan berpasangan. Di sini Marika malah menjadi hantu yang akan menakut-nakuti yang lain. Dan Raku sangat beruntung karena bisa berpasangan dengan Onodera. Mereka pun sudah ingin berpegangan tangan karena melihat yang lain seperti itu. Namun gak jadi, karena mereka mendapat masalah, di mana Chetoge menghilang akibat ketakutan melihat hantu-hantu di sana. Karena Raku tahu bahwa Chetoge takut kegelapan, ia pun langsung mencarinya, dan ia beruntung bisa menemukannya di dalam hutan. Mereka pun kembali, dan saat ingin mandi, Claude malah mengerjainya. Ia malah mandi air panas bersama Chetoge. Walaupun itu sebuah kesempatan, tapi masalahnya Onodera juga datang ke sana. Raku pun langsung menyelam, dan dengan bantuan Chetoge, akhirnya Raku bisa pergi dari tempat tersebut tanpa ketahuan. Setelah itu Chetoge sudah benar-benar menyukai Raku karena sifatnya yang baik. Ia merasa walaupun mereka menjalankan cinta palsu, tapi itu membuatnya bahagia. Namun di sini Raku masih tidak mengerti dengan perasaan Chetoge. Saat kembali, Chetoge tahu bahwa cinta masa kecil Raku adalah Onodera. Chetoge pun benar-benar merasa sangat sedih, karena baru saja jatuh cinta, namun tak bisa mencintainya. Study tour mereka telah selesai. Saat kembali ke sekolah, di sini Chetoge mengundurkan diri untuk berperan menjadi Juliet, dan ia memilih Onodera yang menggantikannya. Karena itu Raku merasa kesal kepada Chetoge, karena merasa Chetoge hanya melakukan apa yang ingin ia lakukan, tanpa memikirkan orang lain. Padahal sebenarnya ia memikirkan perasaan Onodera, juga memikirkan perasaan Raku. Setelah itu, Chetoge mengungkapkan rahasianya kepada Onodera bahwa ia bersama Raku bukanlah sepasang kekasih. Namun saat latihan pertunjukan, Onodera mendapat insiden kecil, di mana kakinya terluka dan ia tidak bisa berperan menjadi Juliet. Semua hanya bisa berharap kepada Chetoge yang menggantikannya. Kini pertunjukan dimulai dengan penampilan beberapa rapper. Setelah itu pertunjukan Romeo dan Juliet.
Tapi pertunjukan mereka terasa kaku karena Chetoge tak ingin menatap Raku. Hal itu karena Chetoge tak ingin melibatkan perasaannya yang sebenarnya kepada Raku. Penampilan mereka benar-benar di luar skenario. Mereka malah bertengkar di sana. Namun hal itu malah dianggap penampilan mereka benar-benar menghibur. Saat itu Raku sadar bahwa selama ini Chetoge menyukainya. Terlihat sepertinya Raku juga sudah menyukai Chetoge karena ia benar-benar menghayati perannya tersebut hingga ia sendiri tak sadar akan hal itu. Sebelum adegan terakhir, Chitoge melihat Onodera yang berharap bisa bersama Raku. Karena itu saat adegan terakhir, Chitoge mengungkapkan cinta masa kecil Raku adalah Onodera karena ia memiliki kalung kunci Leontin. Raku pun benar-benar dibuat bimbang dengan perasaannya sendiri. Ia sudah benar-benar tahu bahwa Chitoge mencintainya. Pertunjukan pun selesai. Chitoge langsung mengajak Raku bertemu di atap sekolah. Namun ternyata yang berada di sana adalah Onodera. Melihat pertemuan mereka, Chitoge pergi dengan rasa bersedihnya. Kini Onodera sadar walaupun Raku telah berjanji untuk menikah dengannya, namun perasaan Raku memilih Chitoge. Onodera pun mengikhlaskannya. Raku pun langsung pergi menemui Chitoge karena ia baru tahu bahwa Chitoge ingin kembali ke New York. Tapi malah terjebak macet. Untungnya ia bisa mengatasinya dengan bantuan Marika dengan pengawal kepolisiannya. Sebelum bertemu, Raku harus melewati para anggota pengawal Chitoge terlebih dulu. Dan di sini ia sudah berani melawan Claude. Dengan perjuangan mengejar pesawat Chitoge, akhirnya Raku bisa bertemu Chitoge lagi. Dan tanpa banyak kata lagi, karena Raku telah kelelahan mengejar pesawatnya, mereka pun melakukan. Nah, filmnya selesai. Semoga terhibur ya. Don't forget to subscribe and see you next time.